Karena ini sudah semalam ya, saya ditelepon itu jam pertama jam berapa? Diagnosa dari dokter meninggalnya apa gitu? Oh, karena ini sudah semalam ya, saya ditelepon itu jam pertama jam berapa ya? Jam 9 dulu ya. Jam 9 saya ditelepon dokter. Dokter menyampaikan kondisi ibu sudah menurun, Pak Ustaz. Dari mulai tensinya dicoba dengan terus ya, obat, saturafinya udah mulai turun, makin turun. Saya sudah berasa ya Allah. Udah pasrah ya, malam itu jam 9 sebetulnya udah pasrah bahwa ada kabar apa lagi nih. Tinggal nunggu kabar gitu istilahnya. Nah, jam setengah 1 saat yang lain sudah tidur, saya juga sudah tidur. Saya tidur di luar, itu HP saya selalu charge karena saya takut ada info-info berita soal bagaimana kondisi emak. Benar juga jam setengah 1 ditelepon bahwa emak sudah tidak ada, Pak Ustaz. Akhirnya saya coba diam sejenak. Saya berpikir, saya merenung apa yang harus saya lakukan. Baru saya pelan-pelan saya temui April, saya bicara dan kita nangis, ambil nangis agak jauh karena anak-anak masih tidur. Saya bangunin ya orang-orang yang ada di rumah sambil berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena kondisinya jenazah ini bukan seperti pada umumnya, tapi ditengarai teridentifikasi COVID. Jadi benar-benar harus harus tenang sayanya juga. Karena saya nggak ada lagi mau ngobrol nggak ada abang, nggak punya adik saya. Ya keputusannya harus benar-benar tepat dan itu harus benar-benar saya nggak boleh dalam keadaan terlalu bimbang, galau. Jadi inilah keputusan yang saya ambil. Walaupun jauh, tapi saya berharap saya bisa ziarah di lain waktu dan kesempatan. Mungkin doa kali. Untuk semua pemirsa di seluruh tanah air, doakan emak saya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, memaafkan kesalahannya, menerima amal baik dan soleh, ibadahnya, dan semoga semua kebaikan yang dicatat oleh Allah itu menjadi tiket yang meringankan emak saya di alam kubur dan menjadi tiket kelak di akhirat masuk ke dalam surga. Terima kasih buat pemirsa yang sudah mendoakan. Semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan dari setiap takdir yang datang kepada kita semuanya. Doakan saya juga, doakan istri, semoga kami kuat dan lebih kuat lagi menerima apa yang Allah tentukan hari ini. Saya itu saya kalau bicara ketakutan saya yang paling besar dari zaman saya SD. Kalau dulu ada cerita orang mau pramuka tuh, jangan-jangan nanti di depan rumah ada bendera kuning, jangan-jangan nanti di ujung gang ada bendera kuning. Itu dari mulai SD saya trauma itu. Trauma kalau saya ditinggal oleh orang tua saya. Terus rasa takut itu kadang-kadang muncul saat saya ceramah, saat saya di luar kota, terus apalagi di tengah emak yang udah sakit-sakitan, terus kadang-kadang dihantui. Dan pada akhirnya masa itu datang juga. Benar-benar saya ditinggal di dunia ini. Dari sekian puluh tahun hidup saya memendam rasa takut itu, dan akhirnya hari ini itu terjadi. Artinya kenapa saya begitu takut kehilangan emak? Karena saya merasakan begitu sayangnya emak kepada saya.
Begitu perhatiannya emak kepada saya. Dialah tempat saya bercerita, tempat saya mengadu, tempat saya meminta doa. Tempat saya bersandar, tempat saya menyampaikan apa-apa yang perlu saya sampaikan, tempat saya menghibur hati.